Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sore hari ini atas perkenanan Tuhan Yesus, atas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus, atas izin Bapa Yahweh, Bapa Elohim, dengan pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus akan menyertai saya di dalam memberitakan firman kebenarannya pada sore hari ini. Shalom Elohim kepada mempelai-mempelainya yang terpilih dan yang terelok dan tercantik, kepada malaikat-malaikat Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Masya, kepada Nabi Enok, Nabi Elia, pasukan 77, dan saksi-saksi Bapa Yahweh, dan semua orang-orang yang melayani Bapa Yahweh. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Biarlah nama Bapa Yahweh semakin diagungkan, semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, semakin disembah, semakin dikenal oleh setiap manusia ciptaannya, dan mereka datang kepadanya memuji dan memuliakan Bapa Yahweh. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada sore hari ini saya live untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, sehingga tak henti-hentinya Dia datang memberitahukan firman kebenarannya kepada kita semua. Sore hari ini saudara-saudaraku, saya akan memberitakan firman kebenaran Tuhan kepada kita semua, yang saya ambil dari firman kebenaran Tuhan dari bermacam-macam, ya. Ada dari perjanjian baru saudara-saudaraku, yang ayatnya ada beberapa ayat saudara-saudaraku. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat-ayat apa firman kebenaran Tuhan yang akan menyenangkan kita, yang akan memberkati kita, yang akan mempersenjatai kita sebagai senjata pedang roh di dalam kehidupan, akan memperlengkapi kita, yang akan menjadi sinar dan terang bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, saya bacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan yang pertama dari Matius, ya, Matius 6 saudara-saudaraku, ayat 33 sampai dengan 34. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33 saudara-saudaraku. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku, itu dari ayatnya dari Yohanes 6. Dan sekarang Yohanes 7 ayat 12 saudara-saudaraku sampai dengan 20. Ya, Yohanes, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang akan mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah dan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik,
pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak. Ia mendengar tentang pengajaran, dan sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Matius 1, kemudian itu tentang dari Matius, saudara-saudaraku. Kita maju lagi ke Yohanes, 1 Yohanes, saudara-saudaraku. 1 Yohanes ya, 1 Yohanes, saudara-saudaraku. 1 Yohanes pasal 4 sampai dengan pasal 5, saudara-saudaraku, yang saya bacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku, ya. Roh dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Karena mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kasih,
Allah itu adalah kasih, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal ini, inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air, kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh Allah adalah kebenaran.
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu, dan di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa, sebab kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalamnya yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, itulah firman Tuhan yang datang kepada kita pada sore hari ini. Saudara-saudaraku, saya sudah bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang saya sudah bacakan untuk kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada kita, sampai kita diberitahukan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang mengenai siapa kita dan siapa. Dan kalau kita memiliki iman, kita akan dapat mengalahkan dunia, saudara-saudaraku. Ini kata firman Tuhan yang kita bacakan tadi, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi di dalam Yesus, di dalam anak, dia adalah Allah sendiri ya, saudara-saudaraku. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di dalam Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, saudara-saudaraku. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi kita jangan ragu-ragu, jangan tidak percaya, tetapi kita harus percaya dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang saya sudah bacakan untuk kita semua, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi itu semua adalah proses yang Tuhan lakukan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus. Marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, pahit manisnya, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan Bapa Yahweh, Bapa Elohim, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi lewat proses-proses itu Tuhan izinkan semua di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin dikuatkan, supaya kita semakin diperlengkapi, supaya firman-firman yang kita makan, yang kita nikmati hari ini, saudara-saudaraku, ya mulai dari Matius 6 ayat 33 sampai 3, Matius 4:3, saudara-saudaraku, tentang mengajarkan bahwa carilah dahulu kerajaan sorga, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi kita harus mencari kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, yaitu lewat firman kebenarannya, lewat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan tidaklah berat, saudara-saudaraku. Yang penting kita mau melakukan. Itu perintah Tuhan. Kita sudah baca tadi ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang penting kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap apa yang ada pada kita. Kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Dan bersama hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama kita. Ya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, artinya kita tidak mengasihi lagi Tuhan, tidak mengasihi lagi sesama kita. Kita membenci diri kita sendiri, karena kita tidak, hukum kasih yang ada dalam hidup kita sudah tidak ada. Ya, yang ada ya tidak ada lagi hukum kasih, tidak ada lagi kasih. Jadi orang-orang yang hidup kudus, orang-orang yang sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, itulah orang-orang yang melakukan segala apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita, yaitu melakukan segala hal kasih, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu adalah firman kebenaran Tuhan yang Tuhan izinkan kepada kita semua pada saat ini, saudara-saudaraku. Dan saat ini saya akan bacakan tentang kesaksian-kesaksian saudara-saudaraku yang kekasih. Banyak sekali ya kesaksian-kesaksian yang Tuhan izinkan kepada saya untuk saya persaksikan kepada saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus pada sore hari ini. Saudara-saudaraku, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada sore hari ini saya akan membacakan tentang kesaksian-kesaksian yang saya dapatkan selama saya ya. Jadi saya akan menceritakan tentang kesaksian-kesaksian supranatural atau yang di luar logika kita, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi supranatural itu adalah di luar logika kita, itu luar biasa ya, tentang hal-hal yang di luar pemikiran manusia. Di luar pemikiran manusia itu supranatural, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemarin dah saya sempat ya nonton seorang ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tidak salah dia adalah seorang ibunya Nabi Elia atau Nabi Enok ya. Dia bersaksi luar biasa ya, bersemangat sampai dia berkatakan supranatural yang dialami ketika dia akan memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang ada di yang mengalami bencana alam di Sulawesi Tengah dulu, saudara-saudaraku, di Palu ya. Dan itu karena suaminya dia itu merasa itu sudah di supranatural, karena suaminya dengan tidak sadar memberikan apa yang dia minta, padahal biasanya dikasih belanjanya sekedar saja. Dan pada saat dia
akan ada niatnya untuk menyumbang kepada saudara-saudara kita yang ada di Palu, dia mengalami hal yang supranatural, dan itu dia persaksikan. Luar biasa saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya sempat itu menonton live-nya saudara-saudaraku. Jadi sempat saya komentar dengan mereka, sekalipun saya pada saat saya muncul saya dihujat, diapai, tapi tidak masalah. Saya bersyukur kalau ada orang-orang yang menghujat saya. Saya bersyukur bahwa bukan saya yang dihujat, tetapi Bapa yang saya percaya, Bapa yang mengasihi saya, yang memberikan nyawa, itulah yang mereka hujat. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya bersyukur ya, orang-orang yang telah menghujat saya, yang orang-orang yang mengatakan, ya saya bersyukur ya. Terima kasih atas hujatan saudara-saudaraku. Aku bersyukur ya. Saya berterima kasih karena Tuhan yang kupuji, yang kusembah adalah Bapa yang benar, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihiku, yang memberikan nafas hidup pada saya saat ini. Jadi saya bersyukur ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudaraku di dalam hal ini. Saya ya bukan secara kebetulan, tapi Tuhan izinkan saya untuk berkomentar pada saat itu. Jadi saya tetap bersyukur. Saya hanya katakan amin amin saja ya. Saya hanya membaca, saya bersyukur ya, sempat saya membaca live seseorang ya, setiap komentar setiap orang. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini saya bisa live itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena perkenanan Tuhan. Jadi saya bisa live itu semua karena anugerah dan kebesaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak tadi yang sempat saya ada dari seorang ibu ya, ada juga dari seorang dokter, tapi saya tidak usah, cukup ya apa yang saya akan anukan, yang penting-penting ya saudara-saudaraku. Jadi semua itu penting, tetapi yang Tuhan izinkan saya untuk bersaksikan tentang dari Bunda Fei, mengenai bahwa Tuhan datang membawa pemisah saudara-saudaraku ya. Dia membawa pemisah antara domba dan kambing, antara ilalang dengan gandum saudara-saudaraku, antara gandum dan ilalang, domba dengan kambing, dan anak-anak Tuhan dengan pengikut-pengikutnya. Jadi itu tentang kesaksian yang sempat saya liput dari kesaksian Bunda Fei. Sedangkan kesaksian dari malaikat Rafael itu tentang malaikat pencatat ya, malaikat yang memberitakan berita sukacita Tuhan ya, malaikat Ismis ya saudara-saudara, malaikat yang berita sukacita, yaitu tentang dan malaikat itu dan dari malaikat Mikael saudara-saudaraku, bahwa akan ada tatanan baru saudara-saudaraku yang kekasih. Tatanan baru itu akan ada pemerintahan tatanan baru, yaitu tentang ada 2 pemerintahan nanti akan saudara-saudaraku. Jadi tatanan baru yaitu ada pemerintahan 77 dan pemerintahan 66 saudara-saudaraku yang sekarang sudah berdiri ya. Tadi kita sudah baca dalam firman Tuhan bahwa itu sudah ada di antara kita saudara-saudaraku, dan itu akan terjadi saudara-saudaraku. Jadi pemerintahan 77 dan ya, jadi pemerintahan 77 itu adalah anak-anak Tuhan, dan pemerintahan 66 adalah pemerintahan dari lusi-lusi saudara-saudaraku yang kekasih ya. Saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, malaikat Mikael mengajar, memberitakan kepada kita semua bahwa akan terjadi ada pemerintahan tatanan baru saudara-saudaraku. Jadi sini adalah pemerintahan yang akan dipimpin oleh Dajjal mata satu ya, Dajjal mata satu saudara-saudaraku. Jadi ada pemerintahan yang akan dipimpin oleh Dajjal mata satu, yaitu jadi anggota-anggota lusi-lusi semua ini ada saudara-saudaraku ya.
dan akan terjadi lagi yang pemerintahan pemaksaan saudara-saudaraku. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti aturan daripada Dajjal mata satu itu akan akan dihukum ya, karena tidak mengikuti aturan pemerintahan daripada Dajjal mata satu ini, atau pemerintahan 66 saudara-saudaraku. Jadi itu saya sudah beritahukan kepada kita, ini adalah pesan-pesan Tuhan yang Tuhan izinkan lewat malaikat Mikael saudara-saudaraku ya, yang akan terjadi pemerintahan 66 yang akan dipimpin oleh Dajjal mata satu saudara-saudaraku. Ya, akan ada terjadi pemaksaan saudara-saudaraku ya, ada terjadi pemaksaan. Jadi akan ada lagi enjus baru, jadi ada lagi wabah-wabah baru saudara-saudaraku. Saya sudah persaksikan kepada kita semua bahwa akan ada lagi wabah baru, dan para petugas kesehatan atau para yang bertugas itu akan kewalahan lagi di dalam menghadapi wabah tersebut. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan saudara-saudaraku, tidak ada yang tidak bisa ditangani. Semuanya itu akan bisa tertangani kalau kita mengandalkan Tuhan. Tetapi jika kita mengandalkan pemerintahan 66 saudara-saudaraku, maka kita akan menghadapi berbagai masalah. Jadi Tuhan berfirman, Tuhan memberikan roh kepada saya untuk memberitahukan bahwa jika kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka segala apapun masalah, penyakit apapun itu saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, penyakit apapun itu bisa terselesaikan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus saudara-saudaraku ya. Semua penyakit itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan menguji kita lagi, apakah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus atau kita mau percaya kepada pemerintahan 66. Makanya akan terjadi lagi pemaksaan untuk enjus baru saudara-saudaraku ya. Enjus baru. Di sini lagi ada pemaksaan. Dan orang-orang yang tidak melakukan dan akan ada hak hukumnya ya, ada sanksinya. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan berlawanan dengan pemerintah 66 dengan pemerintah 77 saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita mau ikut dengan Tuhan Yesus atau kita mengikut dengan pemaksaan itu saudara-saudaraku. Jadi itu adalah pemerintahan Dajjal mata satu saudara-saudaraku yang kekasih. Ini saking sayangnya Tuhan kepada kita diberitahukan saudara-saudaraku ya, hal ini di alam roh ini saudara-saudaraku ya, di alam roh Tuhan memberitahukan saking sayangnya ya. Malaikat Mikael memberitahukan kepada kita saudara-saudaraku ya yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saking sayangnya Tuhan kepada kita, jadi makanya malaikat Mikael memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal itu akan terjadi, bahwa ada pemerintahan Dajjal mata satu saudara-saudaraku, atau pemerintahan Lucy saudara-saudaraku, pemerintahan 66 yang akan dipimpin oleh Dajjal mata satu saudara-saudaraku yang kekasih. Dan akan terjadi pemaksaan lagi saudara-saudaraku, akan terjadi lagi pemaksaan. Jadi ada orang, kalau orang tidak mengikuti, orang-orangnya itu akan ditawari pembayaran. Jadi orang yang tidak mau jus itu lagi, mereka akan ditawari, akan dibayar, karena ada orang-orang yang mempunyai uang banyak, mereka akan membayar orang-orang yang mau dienjus itu saudara-saudara. Orang-orang yang mau dienjus atau makan atau minum jus naga itu saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku. Saya sudah memberitahukan kepada kita semua saudara-saudaraku lewat pesan-pesan malaikat Mikael untuk kita saudara-saudaraku. Jadi malaikat Mikael berulang-ulang memberitahukan kepada kita bahwa akan terjadi hal-hal semacam itu saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, berjaga-jagalah dan berdoalah, andalkanlah Tuhan, maka saudara-saudaraku akan terluputkan dari itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saudara-saudaraku. Andalkanlah Tuhan. Antara kalian mau belajar takut Tuhan atau belajar takut dengan pemerintahan Dajjal mata satu saudara-saudaraku yang kekasih. Ini malaikat Mikael sudah memberitahukan kepada kita semua saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga dia beritahukan kepada kita ya, hal-hal yang masih rahasia kita akan diberitahukan kepada kita semua, dan itu akan terjadi dan sudah ada di antara kita semua saudaraku.
yang kekasih, pemerintahan-pemerintahan itu sudah ada di antara kita semua. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, atau belajar takut kepada pemerintahan 66 atau pemerintahan Dajjal mata satu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan ada orang-orang yang karena banyak uangnya, dia akan membiayai atau membayar orang-orang yang mau di-induce itu, saudara-saudaraku. Dia akan diberi uang, dia akan ditawari uang supaya mereka mengikuti atau melakukan induce itu. Karena keadaan perekonomian ya, karena adanya krisis perekonomian, jadi makanya saudara-saudaraku belajar takut akan Tuhan. Dan saat ini malaikat Mikael sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa hal-hal itu akan terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, karena sayangnya Tuhan kepada kita. Maka saksi-saksi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa itu hal-hal semacam itu akan terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan disinilah Tuhan menguji kita, apakah kita mampu untuk menghadapi berbagai-bagai pencobaan, saudara-saudaraku ya, berbagai-bagai ujian yang Tuhan izinkan, karena Tuhan mengizinkan semua itu, saudara-saudaraku. Apakah kita belajar takut akan Tuhan atau belajar takut kepada pemerintahan Dajjal mata satu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini sudah diberitahukan kita. Dan pemerintahan di dunia akan diambil alih oleh pemerintah dari Roma, dari Carlos ya, pemerintahan Carlos yang akan dibangkitkan itu. Ya, kalau dia sudah bangkit, saudara-saudaraku, itu pemerintahan yang akan diambil alih oleh Carlos, pemerintahan Roma yang akan bangkit dan akan menjadi Mesias palsu, saudara-saudaraku ya, pemerintahan Mesias palsu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itu tentang pemerintahan Mesias palsu dan Dajjal mata satu. Itu saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, kita sudah diberitahukan sebelumnya, saudara-saudaraku. Jadi saking sayangnya Tuhan kepada kita, itu Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi sekarang itu menurut informasi daripada malaikat Mikael, bahwa hanya 1% saja orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara-saudaraku, yang mengikuti kehendak Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, hanya 1%. 99% itu mereka mengikuti pemerintahan Dajjal mata satu. Kenapa? Karena keadaan, saudara-saudaraku ya. Karena keadaan pemerintahan. Bayangkan hanya 1% yang 1% saja, yang dari 100% itu hanya 1% yang orang-orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah survei yang telah diberitahukan kepada kita lewat malaikat Mikael ya. Malaikat Mikael itu adalah malaikat yang tertinggi yang di dalam pemerintahan Bapak Yahweh, saudara-saudaraku ya. Malaikat yang terbesar ya, yaitu jenderalnya ya, jenderal. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada kita, sehingga hal-hal yang masih rahasia, masih di alam roh itu sudah kita diberitahukan kepada kita saat ini, saudara-saudaraku. Jadi hanya 1% yang orang yang takut akan Tuhan, yang betul-betul takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, belajarlah takut Tuhan supaya yang 1% itu bisa meningkat ya. Dari 99% itu takut sama pemerintahan Dajjal, saudara-saudaraku. Dia mengikuti keinginan Lucy, jadi ikut lagi suntik-suntikan, ikut semua dengan aturan-aturan, saudara-saudaraku. Dan di sinilah kita berperan. Apakah kita belajar takut akan Tuhan atau belajar sama pemerintahan Dajjal mata satu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini berulang-ulang saya sampaikan untuk kita semua, saudara-saudaraku. Jadi apakah kita mau mengikuti pemerintahan Dajjal mata satu atau mengikuti pemerintahan yang Bapak Yahweh atau Tuhan Yesus sendiri di dalam pemerintahan 1000 tahun damai itu, saudara. Dan karena ini sudah memasuki pemerintahan 1000 tahun damai, saudara-saudara. Jadi apakah kita mau masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun damai atau kita mengikuti pemerintahan Dajjal mata satu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini pilihan bagi kita, saudara-saudaraku.
Jadi sekalipun itu 1%, tapi berusahalah saudara-saudaraku belajar takut akan Tuhan. Bagaimana kita supaya takut akan Tuhan? Kita bacalah firman Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita ikuti saudara-saudaraku. Jadi jangan kita ikuti dengan pemerintahan Dajjal mata satu atau pemerintahan 66 itu. Tetapi marilah kita belajar akan Tuhan. Maka kita akan menjadi balang penghuni-penghuni dalam kerajaan 1000 tahun damai saudara-saudara. Luar biasa ya saudara-saudaraku yang belajarlah akan takut akan Tuhan supaya kita masuk di dalam pemerintahan 1000 tahun damai ya saudara-saudaraku, yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri saudara-saudaraku ya, atau Bapak Yahweh sendiri akan memimpinnya di dalam pemerintahan 1000 tahun damai itu. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah suatu tawaran atau suatu pilihan bagi kita. Apakah kita mau mengikuti pemerintahan 1000 tahun damai atau kita masuk di dalam pemerintahan 66 atau Dajjal mata satu. Saudara-saudaraku, itu tergantung dari kita. Saudara-saudaraku ya, ini berulang-ulang saya memberitahukan kepada kita supaya kita jadi akan ada satu, jadi agama tidak ada lagi, tetapi yang ada adalah agama 66 saudara-saudara. Jadi agama 66 ini dia mempergunakan kitab tabu ya. Kitab tabu itu artinya kitab yang diatur oleh pemerintah 66. Jadi segala sesuatu dihalalkan mereka ya saudara-saudaraku, semua itu dihalalkan. Jadi ini saya sudah memberitahukan kepada kita semua saudara-saudaraku, karena sayangnya Tuhan kepada kita, makanya Tuhan memberitahukan kepada kita saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ada pemerintahan 66, jadi agama akan dileburkan suatu saat saudara-saudaraku, yang itu akan terjadi. Jadi agama ya, dari saya sudah beritahukan kepada kita saudara-saudaraku, itu aturan baru, tatanan hidup baru saudara-saudaraku, akan ada leburan saudara-saudaraku. Agama itu akan jadi yang ada adalah agama 66 saudara-saudaraku yang kekasih. Dan aturannya itu dia menggunakan kitab tabu. Jadi semua dihalalkan. Jadi orang laki-laki, jadi pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ada pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi itu bukan pasangan hidupnya ya. Jadi pasangan orang lain, dia halalkan semua. Jadi di mana saja mereka mau melakukan itu, mereka lakukan, baik di jalan-jalan, di mal-mal, di mana persimpangan yang penting mau mereka ketemu, langsung melakukan hal itu saudara. Jadi ini sudah diberitahukan kepada kita, dan itu akan terjadi saudara-saudaraku ya. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, kita sudah beritahukan. Ini adalah berita yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan, oleh malaikat Mikael kepada kita saudara-saudaraku ya, aturan-aturan itu. Jadi semua dihalalkan ya, semua dihalalkan. Ya saudara-saudaraku, jadi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, semua itu dihalalkan ya. Semua itu dihalalkan. Di mana saja mereka mau melakukannya, di hotel-hotel, di jalan-jalan, di mal-mal, di pasar-pasar, yang penting mereka suka sama suka, mau mereka melakukannya saudara-saudaraku ya. Jadi ini sudah kita diberitahukan dahulu saudara-saudaraku ya yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi apakah kita belajar takut akan Tuhan atau belajar takut akan pemerintahan 66? Dan itu semua itu saudara-saudara kita sudah diberitahukan kepada kita. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, itu saking sayangnya Tuhan kepada kita, maka kita sudah diberitahukan ya saudara-saudaraku yang kekasih. Karena ada pencurahan, itu karena ada pencurahan anggur hawa nafsu saudara-saudaraku. Jadi mau-maunya apa-apa saja yang mereka mau lakukan, mereka lakukan ya saudara-saudaraku ya yang kekasih, saudara-saudaraku. Jadi hal kejahatan itu di mana-mana sekarang, penculikan, pembunuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jadi sudah saya beritahukan live saya yang lalu bahwa akan terjadi wabah-wabah, penyakit-penyakit baru, dan akan terjadi kewalahan para petugas kesehatan. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan saudara-saudaraku, belajar takut akan Tuhan, doakanlah pasien-pasien kita saudara-saudaraku. Apapun penyakit, apapun wabah penyakit yang menimpa, yang akan terjadi,
kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita diajarkan doa Bapa kami saja kita pakai, saudara. Itulah doa yang dahsyat, doa yang luar biasa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu akan, baik itu air, minyak, ataupun obat-obatan atau apapun, kita imani saudara-saudaraku. Kita doakan bahwa akan penyakit apapun yang kita hadapi, semuanya itu akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Segala penyakit. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang menyembuhkan semua penyakit yang datang kepadanya, saudara-saudaraku. Apalagi yang sekarang, saudara-saudara. Disinilah ujian iman kita. Apakah kita mau belajar takut akan Tuhan, atau belajar takut akan pemerintahan 66 atau Dajjal mata satu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini saya sudah beritahukan untuk kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini adalah tentang berita sukacita dan yang Tuhan mengandalkan Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, kalau kita mengandalkan Tuhan akan terjadi peperangan iman, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun kita, saudara. Jika kita percaya, kita berdoa pada saat kita melangkah, mau apapun yang kita lakukan, kita berdoa, Tuhan Yesus lindungi saya, Tuhan Yesus pelihara saya, jaga saya bersama dengan para malaikatmu, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan, apalagi nyawa kita, saudara-saudara. Jadi sini Tuhan mau, apakah kita belajar takut akan Tuhan atau belajar takut sama pemerintahan Dajjal mata satu, saudara-saudaraku yang kekasih. Disinilah peran peperangan iman, saudara-saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih. Jadi tetap berdoa, andalkan Tuhan, doakan semua penyakit-penyakit, wabah-wabah penyakit, kita doakan di dalam nama Bapa. Apakah kita mempergunakan air, ya saudara-saudaraku, ataukah kita menggunakan minyak, ya saudara-saudaraku, ya. Itu sesuai, minyak itu sesuai dengan perintah Tuhan, sumpah dan doa untuk orang sakit dari Yakobus 5, saudara-saudaraku, ya. Di situ menceritakan tentang Nabi Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Dan di situ, saudara-saudaraku, ya, yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita doakan dengan sungguh-sungguh, apapun itu yang kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus, maka saudara-saudaraku pulih. Kita jamah, kita percaya bahwa hadirat sorgawi, kuasa Roh Kudus akan dinyatakan. Darah Yesus akan berkuasa di dalam hal ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku percaya atau tidak terserah, tergantung dari kita. Itu tergantung dari iman kita, saudara-saudaraku. Kita mau percaya atau tidak. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu tentang berita-berita yang disampaikan oleh saudara, para malaikat-malaikat Tuhan, saudara-saudaraku, ya, yang diberitahukan kepada kita. Jadi kita belajar takut akan Tuhan, lakukan semua perintah Tuhan, dan akan terjadi krisis-krisis, saudara-saudaraku. Makanya krisis ekonomi dan krisis iman, dan Allah kasih itu akan hilang karena keadaan perekonomian, sehingga orang-orang yang memiliki duit akan memaksa orang-orang untuk mengikuti enjus itu. Kalau orang di enjus lagi, artinya ikut lagi dengan pemerintahan 66, ya. Jadi masuk lagi, orang-orang itu akan masuk lagi anggota pemerintahan 66, saudara-saudaraku yang sudah di enjus, ya. Jadi karena di dalam enjus itu ada serupa ya, menurut alam roh, saudara-saudaraku, ya, menurut alam roh yang diberitahukan oleh malaikat Mikael, bahwa di dalam partikel enjus itu ada serupa kabel kecil, saudara-saudaraku, tapi itu hanya di dalam alam roh. Di dalam mikroskop pun itu tidak bisa kelihatan, saudara-saudaraku. Hanya dengan alam roh Tuhan memberitahukan kepada orang-orang yang diberitahukan, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan, atau malaikat-malaikat Tuhan yang tahu. Itu dari alam roh. Jadi dalam partikel enjus itu, saudara, ada berupa kabel. Jadi itu kalau di enjus itu, makanya
akan ada pendeteksian. Jadi kalau orang sudah pernah di Injus itu akan mengikuti semua perintah-perintah. Jadi dia kayak robot ya, dia akan mengikuti perintah-perintah Dajjal 66, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu ada koneksi. Jadi dia kayak ada batu magniknya atau ada koneksinya, saudara-saudaraku ya. Jadi akan mengikuti perintahnya Dajjal mata satu karena sudah ada alat atau tanda itu di dalam tubuh orang-orang yang sudah menerimanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, mintalah pengampunan kepada Tuhan Yesus, karena hanya dengan darah Yesus akan menyucikan dan membersihkan hal-hal yang najis itu di dalam tubuh kita, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang saya katakan najis ya, karena itu dari lusi-lusi, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya dengan darah Yesus bisa dibersihkan, saudara-saudaraku. Jika kita betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita mengandalkan Tuhan, baca firman kebenaran Tuhan, yang dengan pertolongan kuasa Roh-Nya yang Kudus, dengan belas kasihan Tuhan, semuanya itu akan berubah jika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu berita tentang pesan-pesan Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada kita, saudara-saudaraku ya. Jadi saya ada teman tadi, teman saya ini sama persaksikan kepada kita, saudara-saudaraku ya, efek daripada Injus itu, saudara-saudaraku. Jadi suami daripada teman saya ini yang kedua kalinya gagal ya, sudah 2 kali gagal dalam pernikahannya. Jadi ya, bukan secara kebetulan saja Tuhan izinkan saya bertemu pagi-pagi, saudara-saudaraku, di rumah ibadah, di rumah Tuhan. Saya duduk-duduk menunggu suami saya karena lagi bertugas dalam pelayanan. Jadi saya menunggu dia. Saat dia datang kepada saya mensalami, "Selamat pagi kakak." Jadi saya "Selamat pagi, bagaimana kabarmu?" Jadi saya tanya-tanya bagaimana. Dia berkatakan suaminya sudah meninggal ya. Jadi ini suami keduanya meninggal. Jadi karena suaminya adalah statusnya seorang pengajar ya, saudara-saudaraku, karena dia mengikuti aturan. Jadi ketika dia selesai di Injus yang kedua, saudara-saudaraku, dia ampal ya, saudara-saudaraku, tiba-tiba ampal. Jadi ya, karena itu tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya, jadi ampal. Jadi karena teman saya ini ya, tugasnya di Makassar dan suaminya tugasnya di Toraja, jadi ampal. Jadi pada saat dia sampai ke Toraja sudah tidak ditemui lagi suaminya karena selesai Injus yang kedua, saudara-saudara. Ini saya mempersaksikan kepada saudara-saudaraku supaya kita tahu. Jadi bukan cuma itu, banyak sebenarnya teman-teman saya di kantor ketika sudah di Injus itu mengalami banyak masalah-masalah, tetapi mereka tidak mau melaporkan hal itu, saudara-saudaraku ya. Tidak mau melaporkan karena mereka takut tidak dapat uang ya, karena dalam hal itu mereka mendapat uang banyak, saudara-saudaraku yang kekasih ya, mendapat biaya dalam hal itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita buka saja, saudara-saudaraku ya. Karena ini Tuhan mengizinkan untuk kita. Jadi segala sesuatu yang tidak benar kita harus buka, saudara-saudaraku. Ya, banyak sekali itu petugas-petugas kesehatan yang mengalami gangguan pada saat itu. Tetapi banyak yang diopname, banyak yang ini, tapi karena mereka takut ya, karena takut kepada pemerintahan 66 itu, saudara-saudaraku. Jadi mereka tidak mau melaporkan ya. Jadi sempat terakhir itu ada seorang bagian gizi, tugas di bagian gizi, dia tugas di gizi karena dia ada sakit. Jadi dia tidak bisa, sebenarnya dia disuntik, tetapi dia pergi kepada dokter ahli ya. Saya ceritain, saudara-saudaraku, karena ini Tuhan sudah izinkan bahwa dia pergi ke dokter ahli dan dia katakan bahwa sudah bisa di Injus, sudah bisa minum jus naga. Jadi dia sudah selesai itu, saudara-saudaraku ya, karena dia katakan karena dia adalah sakit gula. Ini saudara-saudara saya, teman saya di kantor ya, tapi dia bagian gizi, saudara-saudaraku ya, bagian gizi. Jadi selesai itu dia di Injus, saudara-saudaraku, langsung ya, katanya langsung di double itu Injusnya, saudara-saudaraku. Jadi 1-2 katanya ya. Jadi saat itu
dokter yang memeriksa bahwa sudah bisa dilakukan ya, kadang mungkin ini dokter sudah capek sering datang periksa ini ibu, jadi karena dia memang dia sakit gula, jadi dia dianjurkan untuk enjus. Dan saudara-saudaraku, selesai dienjus masuk di rumah sakit ya, tidak sadar saudara-saudaraku ya. Saya sempat didoakan ya, itu karena kasih Tuhan. Tuhan masih sayang dia, masih selamatkan ya, masih selamatkan nyawanya saudara-saudaraku. Jadi masih ada, tapi saat ini dia istirahatkan. Jadi kalau saudara-saudaraku, ini adalah pengalaman ya saudara-saudaraku. Jadi suami teman saya itu dengan teman saya ini ya, saat ini masih diistirahatkan. Jadi dia bekerja, disuruh saja cek log saja, habis itu pulang lagi istirahat saudara-saudara. Itulah efeknya saudara-saudaraku. Tapi karena kita merasa bangga kalau dapat minum enjus itu, jadi kita merasa kita andalkan bahwa itu akan memberi kekuatan kepada kita, itu akan melindungi kita. Padahal Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita saudara-saudaraku ya. Saya persaksikan, saya berani karena Tuhan mengajari saya untuk belajar takut akan Dia, dan saya mempersaksikan ini supaya saudara-saudaraku tahu bahwa ada kejadian-kejadian yang begitu saudara-saudaraku di lapangannya saudara-saudaraku, hanya karena tidak ada yang berani melapor ya, tidak tahu memberitahukan bahwa efek samping daripada itu banyak sekali ya. Sampai ada tetangga saya, karena suaminya kerja di luar negeri ya, jadi karena takut tidak bisa terbang kemana-mana, akhirnya dia sakit gula itu saudara-saudaraku, ibunya sakit gula. Jadi selesai di enjus saudara-saudaraku, jadi lemas sampai dia pergi untuk selama-lamanya ya saudara-saudaraku. Jadi itu banyak sekali sebenarnya, cuma tidak ada yang diliput saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pada saat ini Tuhan mengizinkan untuk memberitahukan kepada saudara-saudaraku ya. Jadi jangan kita mau mengikuti ya saudara-saudaraku ya. Bukan saya menghasut saudara-saudaraku, tetapi ini karena Tuhan sayang kepada kita semua, supaya kita diberitahukan efek-efeknya daripada jus naga itu saudara-saudaraku ya. Karena yang di dalam itu bukan lagi jus naga yang untuk menyehatkan, tetapi jus naga dari Lucifer yang ingin membinasakan anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita karena sayangnya Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu. Jadi saudara saya ini bercerita tadi ya, jadi karena suami dan suaminya yang kedua meninggal tidak setahun bersamaan antara suaminya, mertuanya dengan orang tuanya, jadi tidak sampai. Jadi pada saat itu dia mengurung diri karena dia merasa merasa rendah, merasa salah karena tiba-tiba anggota keluarganya berturut-turut meninggal saudara-saudaraku. Tetapi saya memberikan penghiburan kepada dia bahwa semua itu Tuhan izinkan saudaraku, jadi Tuhan izinkan supaya kamu kuat. Jadi pada saat itu dia dalam pengurungan diri itu beberapa bulan saudara-saudaraku ya, saya baru diberitahu tadi ya saudara-saudaraku. Jadi saya ini adalah Tuhan izinkan saya bertemu dengan dia, saya mempersaksikan kepada saudara-saudaraku supaya kita belajar dari situ saudara-saudaraku ya. Jadi pada saat itu dia mengurung diri di rumah, karena dia menyalahkan Tuhan karena tiba-tiba keluarganya bersamaan 3 orang ya, tidak sampai setahun saudara-saudaraku ya, tidak sampai sebulan kah apakah, tapi semuanya itu. Jadi dia mengurung diri, tetapi pada saat dia mengurung diri dia selalu berperang dengan dia yang datang itu ada anjing-anjing, roh-roh anjing dengan monyet ya, dia berperang, tetapi puji Tuhan dia menang. Dan saat itu dia mempersaksikan kepada saya pada siang hari ini saudara-saudaraku, dia mempersaksikan kepada saya tadi pagi kepada saya pada saat saya selesai ibadah dan saya ketemu dengan dia. Jadi itu bukan secara kebetulan Tuhan mengizinkan saya untuk mempersaksikan saudara-saudaraku ya. Jadi dia bercerita tentang itu. Jadi Tuhan memberi penghiburan kepada dia bahwa disinilah Tuhan berperan, bahwa Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat mau kamu untuk mempersaksikannya, supaya karena Tuhan mengasihi kamu, jadi dia diantar di sini bahwa dia mempersaksikan bahwa dia juga belum pernah makan jus buah saudara-saudara. Dia puji Tuhan ya, dia juga belajar takut akan Tuhan. Jadi saya bilang tetapkanlah dirimu supaya jangan kamu tidak mendapat lagi jus-jus naga itu, tetaplah suci, karena orang-orang yang
masih yang tidak menerima tanda materai itu, yang adalah tanda materai dari ilahi saja. Jadi kita belajar takut akan Tuhan, jalankan apa yang Tuhan, belajarlah. Saya ajar dia, saudara-saudaraku, saya bilang belajarlah takut Tuhan. Yang sekarang kamu andalkan adalah Tuhan Yesus. Yang menjadi suamimu saat ini adalah Tuhan Yesus. Yang menjadi pendampingmu, penasehatmu adalah Tuhan Yesus. Jadi tetap andalkan Tuhan Yesus, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Jadi puji Tuhan ya saudara-saudaraku. Jadi saya bukan secara kebetulan saja Tuhan izinkan semuanya itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan izinkan semua itu supaya saya mempersaksikan kepada saudara-saudaraku, supaya saudara-saudaraku belajar takut akan Tuhan. Jangan bergembira karena mendapat jus saudara-saudaraku. Jangan bergembira karena banyak minum jus naga, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, belajarlah takut akan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya semua itu tentang efek-efek daripada jus naga yang terlalu enak itu, saudara-saudaraku, Tuhan memberitahukan kepada kita pada sore hari ini. Jadi itu saudara-saudaraku yang kekasih, yang Tuhan izinkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, andalkanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi. Ya, kemarin saudara-saudaraku ya, ada tetangga saya sakit. Jadi saya hanya, Tuhan berpesan, saya berdoa malam, Tuhan berpesan bahwa kamu keluar saja di rumah. Keluar di rumah karena Tuhan izinkan. Tetapi saya pagi-pagi saya pergi bertanya sama istrinya, bagaimana Bapak, sudah sehat nih, tetapi mau diterapi karena kakinya sudah lama ya, dia diterapi kakinya. Jadi sakitnya yang masuk pada saat masuk rumah sakit sudah sembuh, tetapi karena kakinya itu sudah lama tidak banyak berjalan ya, jadi kakinya disuruh terapi. Jadi puji Tuhan saudara-saudaraku, ya semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena pertolongan Tuhan. Bahwa apapun yang kita minta di hadapan Tuhan, sakit apapun, jika Tuhan masih mengizinkan kita untuk melanjutkan kehidupan itu, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, andalkan Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah tabib di atas segala tabib, obat di atas segala obat. Saudara-saudaraku, Dia adalah obat di atas segala obat, obat di atas segala obat, tabib di atas segala tabib. Dia adalah dokter di atas skala dokter ya saudara-saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu adalah dokter di atas skala dokter, tabib di atas skala tabib, obat di atas skala obat. Jadi apalagi kurangnya Tuhan Yesus, saudara-saudara? Apakah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus atau mau mengandalkan pemerintahan Dajjal, saudara-saudara? Itu tergantung dari kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tetaplah percaya ya bahwa Tuhan Yesus baik ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, saya lagi mempersaksikan lagi ya saudara-saudaraku. Jadi ini tentang bahasa Toraja itu bombo. Bombo itu adalah roh orang yang sudah meninggal. Jadi roh yang sudah meninggal itu dikatakan bahasa Torajanya bombo, saudara-saudaraku. Jadi orang yang meninggal itu akan keluar bombonya atau rohnya dari dalam tubuhnya. Jadi pada saat saya ini Tuhan mengizinkan saya itu supaya mengulang lagi bahwa pernah saya sudah mempersaksikan bahwa pada saat keponakan saya dari Toraja itu datang berobat di Makassar, karena di Toraja bahwa dia katakan dia itu sakit saraf apa itu. Jadi dokter sudah tidak mampu lagi untuk menangani, jadi datang. Jadi saya bilang, kamu datang saja di rumahnya tante. Jadi pada saat itu saya doakan. Jadi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang membantu saya berdoa pada saat itu, saudara-saudaraku. Karena yang mengikuti keponakan saya itu adalah roh dari kakeknya ya, saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kita tahu bahwa roh atau bombo orang mati itu bisa mengikuti kita, saudara-saudaraku ya. Mereka mengikuti kita karena rohnya masih penasaran, belum pi masuk di Ades, belum pi dihakimi ya, saudara-saudaraku. Jadi kemana saja ya, dia bisa mengikuti kita karena ada sesuatu yang Tuhan rancangkan, saudara-saudaraku ya. Jadi segala sesuatunya itu adalah rancangan dan rencana Tuhan yang indah luar biasa. Ya, Tuhan mengizinkan semua itu supaya saya mempersaksikan kepada saudara-saudaraku, supaya jangan saudara-saudaraku menganggap bahwa roh ya apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita itu adalah nyata dan harus kita mempersaksikannya kepada setiap orang, supaya orang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya. Itu di luar logika kita, saudara-saudaraku ya. Pada saat dia datang kepada saya, keponakan ini, saya bersujud. Setiap dia lihat saya itu
maafkan saya tante, maafkan saya. Saya bilang, apa salahmu kamu memaafkan? Ternyata rohnya nenek itu minta maaf kepada saya, saudara-saudaraku ya, minta maaf dan mau didoakan supaya dia kembali kepada kantor Toraja pada saat itu, saudara-saudaraku ya. Karena saya sudah tidak sabar lagi menghadapi roh itu, karena setiap melihat saya itu, keponakan saya langsung pingsan, saudara-saudaraku, langsung pingsan, sebentar jatuh, sebentar ini. Jadi itu adalah karena roh yang ada di dalamnya ini membuat dia lemah, saudara-saudaraku. Jadi dia tidak tega melihat saya, kalian ya, sampai saya roh neneknya ini ya, saya pikir roh itu adalah bapak saya ya, karena ternyata itu roh dari bapak neneknya, bapak mamanya ya, bukan dari saya, saudara-saudaraku. Jadi saya beritahu dia, setiap dia lihat rohnya, karena dia bisa melihat ini anak ya, anak ini bisa melihat, saya tidak bisa melihat, saya hanya merasakan, saudara-saudaraku ya. Jadi ponakan saya itu melihat, dia bilang, dia bahasa Toraja ya, saudara-saudaraku ya, dia bilang, no karena aku tante ya, artinya dia tidak mau, maksudnya itu dia pikir ini kakeknya mau datang ambil dia, saudara-saudara ya. Jadi dia sudah takut mati ini keponakan saya. Jadi saya, tante no karena aku tolong aku tante, tolong ya. Jadi saya berdoa ya, saudara-saudaraku. Jadi ini saudara-saudaraku supaya percaya ya bahwa itu memang ada, saudara-saudaraku ya. Jangan kalian berkata yang tidak benar ya, saudara-saudaraku. Jangan menghakimi orang ya, saudara-saudaraku. Jadi segala sesuatunya itu Tuhan izinkan, saudara-saudaraku ya. Jadi tetaplah percaya bahwa itu memang ada. Jadi saya mendoakan sampai saudara-saudaraku ya, Tuhan mengizinkan saya, ada partner saya, ada teman saya dari Surabaya sempat mendoakan, Ibu Kesia. Terima kasih Ibu Kesia dari Surabaya. Ada juga teman saya namanya Ibu LC, dan teman saya dari Papua dari Ibu Dina, dan banyak masih ada ya, saya tidak sempat ada seorang ibu yang orang Chinese, tapi saya sudah lupa namanya. Dia mendoakan saya. Ada juga namanya Bu Leli dan Bu LC, itu adalah teman-teman saya, partner. Dan pada saat itu juga pada saat saya berdoa ya, saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya ya, maksudnya karena saya sudah saya tidak punya kemampuan apa-apa dalam ini. Saya sudah thanking, saya sudah usir ya di dalam nama Tuhan Yesus, tapi masih ada sering, karena ada maksud Tuhan, saudara-saudaraku ya, ada maksud Tuhan untuk itu. Jadi karena saya tidak sabar, saya thanking di dalam nama Tuhan Yesus, tapi ada maksud Tuhan. Pada saat saya diajar Tuhan untuk bersabar. Jadi kalau kita di dalam menangani masalah-masalah itu, menghadapi masalah-masalah itu, saudara, kita harus mengandalkan Tuhan ya. Dan pada saat Roh Kudus ya, pada pagi-pagi itu saya berdoa, saya lagi terlambat bangun karena saya mengenangani keponakan saya ini. Saya sampai subuh saya mendoakan dia, saudara-saudaraku ya. Dan saya ketiduran, dan pada saat saya bangun, jangankan cuci muka, saya naik berdoa. Dan saya teman saya yang bisa melihat roh itu memberitahukan, bilang, oh masih ada roh kakeknya, saudara-saudaraku. Jadi saya dan Tuhan itu memberitahu pada saat saya duduk itu sambil bercerita, sambil menyanyi memuji-muji Tuhan, malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus datang ya bersama dengan malaikatnya, saudara-saudaraku. Jadi dia itu melihat, teman saya itu yang bisa melihat itu, dan malaikat itu di samping saya, dan Tuhan Yesus sudah ada di samping saya mengepaknya ya, memperlihatkan. Jadi teman saya itu menggambar ya, tapi saya sempat posting kan, tapi itu sudah hilang gambarnya ya, Tuhan sudah hilangkan. Jadi Tuhan menghendaki saya menceritakan supaya saudara-saudaraku punya iman ya, saudara-saudaraku dikuatkan imannya, supaya bahwa memang itu ada, saudara-saudaraku ya yang kekasih ya. Jadi saudara-saudaraku jangan memandang merendahkan setiap orang, tetapi saya tidak masalah direndahkan. Yang penting Bapak Yahweh saya ditinggikan, itu saja. Saya tidak masalah direndahkan. Yang penting Bapak Yahweh saya ditinggikan dan dimuliakan oleh setiap manusia. Ya, karena saya bisa berbicara, saya bisa live itu karena Tuhan Yesus, bukan karena mampu saya, karena gagah saya, karena kuat saya, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sayang pada saya, saudara-saudaraku ya, kekasih ya, semua bersaksikan. Dan pada saat itu malaikat datang, saya bertanya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, Bapak datang dengan siapa? Langsung suara Tuhan Yesus berkata, kamu tidak usah tahu nak, tidak usah tahu dengan siapa saya datang. Saudara-saudaraku, suara Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Yang penting kita andalkan Tuhan. Jadi suaranya Tuhan itu luar biasa ya. Dia datang kepada saya di gubuk saya yang renya ini, di gubuk saya. Tuhan datang ke rumah saya
di gubuk saya, di hati saya. Ya saudara-saudaraku ya, Tuhan sayang kepada saya, saudara-saudaraku. Tuhan sayang kepada kita semua. Yang penting kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sayang kepada kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekecil apapun itu diajarkan kepada kita jika kita mau meminta petunjuk darinya, jika kita meminta ajaran kepadanya. Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Ibu kita, Dia adalah sahabat kita, Dia adalah segala-galanya. Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya dalam hidup saya, saudara-saudaraku ya. Kekasih, maka saya tetap mengandalkan Dia. Kemanapun saya melangkah, apapun yang saya buat, saya berlangkah bersama dengan Dia. Dan Dia adalah Bapa saya, Dia adalah kekasih saya, Dia adalah segala-galanya bagi saya. Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi hidup saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu tentang sekelumit tentang bombo, saudara-saudaraku ya. Jadi bombo itu memang ada ya. Nah, jadi bombonya orang mati kalau belum masuk di Hades, belum dihakimi, ya dia akan mengikuti. Jadi karena ada tujuannya, ya tujuannya. Kenapa dia ikut sama cucunya ya, saudara-saudaraku. Dia memesan bahwa dia mau saya doakan saudara-saudaraku supaya Tuhan terima dia. Ya, saudara-saudaraku ya, yang kekasih. Jadi itu ada maksudnya Tuhan. Makanya dia mengikuti cucunya. Ya, dia anak cucunya ini seringan. Jadi setiap dia lihat saya pingsan, setiap dia lihat saya pingsan, maafkan saya, ampuni saya, ampuni saya. Itulah roh kakeknya ya. Dia meminta maaf kepada saya ya. Saya tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Kepada Tuhan Yesuslah kita minta maaf. Ya, tapi itu karena Tuhan Yesus mengizinkan, saudara-saudara. Karena saya belajar takut akan Tuhan, saudara-saudaraku ya. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya adalah anak Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus yang dikasihi. Saya adalah bintang di hati Tuhan Yesus, saudara-saudaraku ya, yang kekasih. Jadi saya tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur kalau sore hari ini saya masih mempersaksikan kepada saudara-saudaraku yang kekasih. Saya belajar takut akan Tuhan. Saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, saudara-saudaraku. Saya belajar merendahkan diri. Saya belajar apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun saya dihina-hina oleh sesamaku, saya harus dipindahkan kemana-mana. Saya harus menerima hinaan siapapun. Tapi saya tetap bersyukur ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dia selalu mengajar saya. Dia selalu membimbing saya, menuntun saya supaya saya hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Tuhan Yesus sayang kepada saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah takut akan Tuhan. Jangan pernah menghina-hina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus ya, saudara-saudaraku. Karena apa yang saya lakukan itu adalah semua karena kehendak Bapak Yahweh, Bapak Elohim. Bukan keinginan saya, saudara-saudaraku. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan yang Tuhan izinkan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan malaikat-malaikatnya menjaga saya, memelihara saya kemanapun saya melangkah. Ada malaikatnya selalu memelihara saya, menjaga saya. Baik saya mandi, saya tidur, saya apa, malaikatnya Tuhan selalu menjaga saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu saya bersaksikan kepada saudara-saudaraku supaya tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya pada Tuhan Yesus yang punya kehidupan kita. Kita masih ada pada saat ini, saudara-saudaraku. Itu karena anugerah Tuhan Yesus. Itu karena pertolongan Tuhan Yesus. Karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi saudara-saudaraku, bertobatlah sungguh-sungguh. Bacalah firman kebenaran Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Bahwa sekalipun kita harus menghadapi krisis ekonomi, krisis iman, krisis apapun, saudara-saudaraku, tetaplah percaya pada Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sangat baik, sangat dahsyat. Andalkan Tuhan Yesus. Belajarlah takut akan Tuhan Yesus. Memang jalan ke surga itu sempit, saudara-saudaraku, tetapi belajarlah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan itu kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Sekiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan. Tetaplah andalkan Tuhan Yesus, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Rambut kita pun tidak akan pernah jatuh selembar pun, sepotong pun kalau tidak seizinnya. Jadi tetaplah andalkan Tuhan Yesus, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Dia akan mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan, jika kita tetap mengandalkan Dia, maka Dia akan selalu memberkati kita. Dia mengasihi kita, menuntut kita, memelihara kita kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan. Damai sejahteranya, kasih setianya,
kuasanya akan dinyatakan kepada kita. Jika kita meminta dengan sungguh-sungguh, tetap percaya kepadanya, karena dia adalah Bapa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum saya mengakhiri kesaksian saya pada saat ini, live saya pada saat ini, saya akan rindu untuk memuji Tuhan, bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan tiap, ya ini lagunya saudara-saudaraku, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jika Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, sampai di sini saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan melindungi kita, kiranya Tuhan melihara kita. Apapun yang kita lakukan, kita andalkan Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap berserah kepada Tuhan Yesus, tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, kita percaya dan tetap mengandalkan Tuhan dengan segala perintah-perintahnya, melakukan segala perintahnya, menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pelaku-pelaku apa yang Tuhan kehendaki. Perintah-perintahnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita layak di hadapannya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus saat ini, kekal sampai Dia datang untuk di pemerintahan 1000 tahun damai. Terpuji-pujilah namanya. Haleluya, 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 amin.